Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, sekarang kita sedang berjalan kaki menuju Masjid Nabawi. Terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan singkat dari Ustadz kita nih. Ini nutupnya kapan nih Pak Ustadz? Payung nih? Sore. Oh sore. Bukanya pagi ketika setelah sholat subuh. Oh gitu. Jadi habis subuh, jangan pergi, kita ngambil fadilah sholat syuruk, kita duduk sampai menunggu waktu isyraq, kemudian bangkit sholat syuruk kita. Waktu masuk syuruk, sholat isyraq, mohon maaf. Oke. Nanti di sini sekitar jam-jam 7 baru ketutup. Setelah selesai sholat 2 rakaat, baru boleh pulang untuk sarapan. Oke. Wah. Boleh kita di samping sebelah sini. Izin, alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai. Ini adalah Masjid Nabawi, tempat pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, kita langsung sampai di tempat ini, kemudian membangun masjid dan membangun rumahnya yang berada di samping Masjid Nabawi ini. Maka patokan kita adalah pintu 330. Maka tinggal lurus saja dari hotel kita, maka kita akan langsung melihat pintu 330 ya. Gampang ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka untuk pintu ibu-ibu bisa dilihat di sebelah sana, pintu 17 sampai pintu 12. Itu pintu 17 di depan, ke sebelah kanan ke depan, pokoknya yang ada pagar seukuran tinggi kita lebih kurang 2 meter itu adalah zona perempuan. Yang ada di pagar hijau depan kita ini adalah zona perempuan. Jadi ibu-ibu boleh sholat di pagar ini atau enggak masuk ke dalam melalui pintu 17 ini ya. Nah, alhamdulillah pintunya dekat sekali, nggak perlu jauh-jauh untuk sholat. Untuk yang bapak-bapak boleh masuk melalui pintu utama, mulai dari pintu 18, ya pintu 19, mohon maaf ini pintu 19, atau enggak pintu utama pintu 22 yang ada di sebelah sana. Nah itu pintu 22. Atau kalau mau sholat di luar, boleh di pagar yang di belakang ini. 1, 2. Ataupun yang ada di sekitar. Kalau yang di depannya ini zona untuk ibu-ibu, ini biasanya saf untuk akhwat, kalau yang ikhwan di belakangnya. Maka silakan pilih posisi terbaik untuk sholat di Masjid Nabawi. Jangan sampai kita sholat di luar dari Masjid Nabawi. Boleh kita sampai di sini, kita pergi kemanapun, kita nikmati apapun yang ada di Masjid Nabawi, tapi sholat harus dapat kebaikan 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain. Hotel banyak di Jakarta, banyak di kota Bapak Ibu sekalian, tapi Masjid Nabawi hanya ada satu di dunia. Fadilahnya hanya ada satu, silakan dinikmati sebanyak mungkin. Kita duduk saja, kita niatkan i'tikaf, kemudian kita mau minum, mau ngobrol, insya Allah menjadi ajar, menjadi pahala untuk kita semua. Mungkin sampai sini boleh. Insya Allah sore kita akan berkumpul di titik ini kembali. Maka boleh disampaikan, kenapa? Insya Allah setelah sholat asar, boleh dari masjid langsung berkumpul di sini agar tidak jauh-jauh kita di lobi ya. Oke. Nah, maka kita berkumpul di sini, langsung kita keliling. Kita JJS jalan-jalan sore, menikmati Masjid Nabawi sore hari, sekaligus kita lihat penjelasan tentang sirah Nabawiyah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Boleh ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Boleh sebelah ini untuk dinikmati Masjid Nabawinya. Silakan untuk masuk di sebelah sini untuk ibu-ibu, bapak-bapak sebelah sana. Oke. Keren ini nanti Pak Emak.
Itu tadi adalah bentuk Masjid Nabawi kawan-kawan. Indah bukan? Masjid Nabawi ini merupakan salah satu situs paling suci dalam Islam. Setelah Masjidil Haram di Mekah, masjid ini terletak di pusat kota Madinah, Arab Saudi, dan menjadi destinasi spiritual utama bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Keberadaannya tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga menyimpan makna religius yang dalam bagi setiap Muslim. Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M. Begitu tiba di Madinah, Nabi membeli sebidang tanah milik dua anak yatim dan membangun masjid bersama para sahabatnya. Pembangunan masjid ini menjadi pusat segala aktivitas umat Islam pada masa itu sebagai tempat ibadah, pusat pemerintahan, pendidikan, serta tempat musyawarah dan strategi militer. Pada awalnya, bangunan Masjid Nabawi sangat sederhana, dindingnya terbuat dari batu bata mentah, atapnya dari pelepah kurma, dan lantainya hanya tanah. Namun, seiring perkembangan zaman dan perluasan kekuasaan Islam, masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan besar-besaran oleh para khalifah dan penguasa Muslim, termasuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan hingga kini oleh Kerajaan Arab Saudi. Salah satu fitur paling terkenal dari Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang menandai letak makam Rasulullah, yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Di sisi makam beliau juga dimakamkan dua sahabat terdekat, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Area sekitar makam Nabi dikenal sebagai Rodah, yang disebut oleh Nabi sendiri sebagai taman surga. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Har, Bukhari, dan Muslim. Karena keutamaannya, Raudah menjadi tempat yang sangat dicari oleh para peziarah untuk berdoa dan bermunajat. Masjid Nabawi saat ini telah menjadi kompleks yang sangat megah dan modern. Luas bangunannya mencakup lebih dari 400.000 meter persegi dan dapat menampung lebih dari 1 juta jamaah pada musim haji. Masjid ini dilengkapi dengan sistem pendingin canggih, ratusan payung otomatis di halaman masjid yang melindungi jamaah dari panas matahari, serta sistem pencahayaan dan suara yang modern. Meskipun begitu, aura ketenangan, kesakralan, dan kemuliaan tetap terasa kuat di dalamnya. Fungsi Masjid Nabawi sebagai pusat ilmu juga terus terjaga. Di dalamnya terdapat banyak halaqah ilmu, kegiatan mengaji, ceramah, dan pelajaran agama yang diikuti oleh jamaah dari berbagai negara. Masjid ini juga menjadi tempat berlangsungnya itikaf pada bulan Ramadan, di mana ribuan umat Islam berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masjid Nabawi bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol dari peradaban Islam yang agung. Di balik kemegahannya, masjid ini menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam dan membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Kunjungan ke masjid ini menjadi impian dan harapan setiap Muslim, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah dan keinginan untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Sampai di sini dulu lawan kawan. Kalau hari ini kawan-kawan belum bisa ke Madinah, gak apa-apa kawan-kawan, rindu tetap bisa dikirim lewat doa. Semoga suatu saat kita jadi salah satu yang Allah pilih buat sujud di depan makam Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.